Terima kasih Engkau mengajari tentang kasih dalam hidup kami. Biarlah hidup kami didapati miliki hati yang penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, berkuasalah atas kami. Berdaulatlah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Tuhan taburi dengan firman-Mu. Firman yang mengubahkan kami. Firman yang menguatkan kami. Mari layakan kami. Layakan hamba-Mu. Layakan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Layakan setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Biarlah kami dapat menangkap yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kembali saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama akan melihat firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semua saat ini belajar ya firman Tuhan tentang bertumbuh dan berbuah. Ya. Jadi kalau tentang bertumbuh berarti selalu berkaitan dengan tumbuhan ya atau tanaman. Jadi kalau kita lihat bersama bertumbuh dan berbuah, saya mau bersama-sama mari kita belajar tentang sebuah pohon. Sebuah pohon yang berbuah ya. Sebuah pohon yang berbuah berarti dia sudah melewati fase awalnya, ya. Dia mulai dari biji, ya. Dia mulai bertunas, dia bertumbuh, ya. Di situ tentunya tidak luput dari berbagai macam hal yang harus dihadapi oleh pohon itu. Kalau dikatakan dia berbuah, kadangkala kita hanya melihat, wah, buah itu luar biasa ya. Ketika dimakan misalnya manis, wah senangnya luar biasa. Dan kita kadangkala hanya fokus kepada hasilnya. Tapi kadangkala kita lupa dengan proses pertumbuhannya. Ya. Tapi kalau kita sama-sama mempelajari pohon yang berbuah, dia berbuah bukan berarti pohon tersebut luput dari proses yang namanya hujan, panas, angin badai, ya. Bagaimana dia harus bertahan di terik matahari, apalagi sama seperti sekarang ini. Wah, panasnya luar biasa, ya kan? Nah, tetapi pohon yang subur, yang bertumbuh subur dan berbuah, dia tetap bertahan dalam keadaan apapun. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Tetapi saya kembali mau bersama-sama dengan saudara. Pohon yang bertumbuh dan berbuah itu tentunya dia berakar. Iya enggak? Pasti pohon itu berakar. Dan akarnya itu dalam mencapai batang air. Sehingga akar itulah yang menghidupkan pohon itu. Kalau dikatakan pohon yang bertumbuh dan berbuah, pernah saudara melihat sebuah ranting kering? Dia tidak menghasilkan apa-apa lagi, terkecuali kalau kita
lewat mungkin kita tendang atau kita ambil dan kita buang, tidak ada artinya apa-apa lagi. Karena apa? Dia sudah tidak melekat lagi pada pohon itu. Sehingga dia menghasilkan kekeringan dalam hidupnya, ranting itu, dan tidak ada artinya apa-apa lagi. Ya, jadi pohon yang bertumbuh dan berbuah itu ternyata dia berakar dan akarnya itu dalam banget mencapai batang air. Dan dia juga menempel pada pohon, pokok itu, ya, pokok pohon itu, batang pohon itu, ya. Jadi dia menempel sehingga dia mengalami suatu aliran-aliran kehidupan dari pokok itu. Pohon itu bertumbuh dan berbuah juga pasti kita tahu dia pasti mau dibersihkan, ya kan? Sebuah pohon yang lebat buahnya, proses dari petani itu pasti dia mengadakan satu pemotongan atau memangkas bagian-bagian yang menurut dia itu tidak penting dan menghambat buahnya untuk tumbuh atau buahnya lebat. Jadi harus dipotong, ya. Yang pantas untuk dipotong agar berbuah lebat. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga, sama-sama mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sama-sama kita baca. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat, ya, bagaimana agar hidup kita pun bertumbuh dan berbuah. Bagaimana agar hidup kita ini bertumbuh dan berbuah. Ternyata kita pun sama dengan proses pertumbuhan dari pohon itu. Harus berakar. Ya. Ini saya mau berbicara tentang usaha, pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melakukannya aras-arasan, asal-asalan, bosan ini cepat sekali berganti, pasti nggak akan berakar, tidak akan ada hasilnya. Iya nggak? Buka usaha A belum selesai, kayaknya nggak enak ini, udahlah ganti aja, ganti lagi. Buka lagi usaha B, kayaknya kok kayak gini ya, kok sepi ya, beremah, sepi, ya sepi banget ya, mungkin kita sepi, tutup lagi ya, udahlah gantilah, cari lagi usaha baru. Belum berakar, belum bertunas, sudah ganti lagi. Tidak akan ada suatu progres yang menghasilkan hasilnya, yang kita dapat menikmati hasilnya. Karena apa? Tidak berakar. Kehidupan kerohanian kita pun seperti itu. Kalau kita asal-asalan dengan Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh tertanam di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa berakar? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau berakar berarti kehidupan roh kita ini harus diperhatikan. Ya kan? Benih iman kita
supaya dia tumbuh. Ini kita mau benih yang mana nih? Mau benih kecambah kah? Ya. Mau benih yang mana? Hanya tomat aja kah? Ataukah kita mau benih seperti korma? Kalau korma ditanam, digali sedikit, tetapi di atasnya itu ditaruh batu besar. Supaya apa? Akarnya itu menjalar terus ke bawah. Jadi dia belum bisa ke atas, dia harus ke bawah dulu. Sampai mencapai batang air, maka dia akan mulai tumbuh ke atas. Kehidupan kerohanian kita kadangkala kita hanya mau sesuatu yang nampak aja. Tapi yang tidak nampak kita enggak mau, kita enggan melakukannya. Yaitu kedalaman kita dengan Tuhan. Kita enggan untuk melakukannya. Ya. Kita hanya mau yang nampak-nampak aja. Saat aku berdoa 1, 2, 3. Ya, iosan jadi. Tidak seperti itu. Kita mau segala sesuatu yang menurut kita, ya, menurut kita, yang nampak langsung indah di permukaan, itu jadi. Tapi kalau belum, kita mulai malas dengan Tuhan. Periksa dulu akar kita, apakah kita sudah berakar. Jangan langsung protes ke Tuhan. Tuhan, mana hasilnya? Mana sekian lama aku berdoa tapi kok sepertinya tidak ada hasilnya. Lihat dulu kedalaman kita dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk pertumbuhan akar itu enggak gampang, enggak mudah. Karena apa? Dia harus melewati yang namanya bebatuan-bebatuan di bawah. Ya, di bawah dari permukaan tanah itu. Ya. Jadi dia harus melewati yang namanya bebatuan. Pertumbuhan akar itu enggak enak. Mungkin kita mau ada kedalaman kita dengan Tuhan. Doa sebentar dong, ngantuk wes tak usah weh. Selesai aja. Itu butuh latihan, ya. Mari kita latihan bersama-sama. Kita menikmati hadirat Tuhan. Wow, luar biasa. Benar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menikmati, kita latihan. Latihan tentang kedalaman. Akar kita tertancap. Yaitu saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati aliran-aliran air dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Agar kita bertumbuh dan berbuah lebat. Pertama, menentukan prioritas. Ini, yaitu akar tadi. Harus berakar. Prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Amin. Prioritas kita sebagai anak-anak Tuhan yaitu kita hidup berakar, tertancap dan berakar. Dan dapat menghidupkan sebuah tumbuhan, akar itu harus mencapai batang air. Aliran-aliran air itu. Kita pun harus seperti itu. Mencapai aliran-aliran air surgawi. Aliran-aliran air yang dialirkan oleh Allah Roh Kudus itu sendiri. Menentukan prioritas. Kehidupan rohani yang berakar. Amin. Ya, mari kita mau saat ini kita mulai mengubah ya, prioritas kita. Prioritas kita adalah berakar di dalam Tuhan sampai mencapai batang air kehidupan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama
ayat yang kita baca tadi, ya. Ayat yang kita sudah baca tadi, kalau dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, menurut nasihat orang fasik ini maksudnya apa? Gaya hidupnya, ya, tidak mengikuti gaya hidup kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kembali lagi terarah kepada bagaimana agar kita berakar. Gaya hidup yang bagaimana. Mungkin kita biasa begadang sampai ngantuk, gak bisa kita berdoa. Ubah gaya hidup kita. Ubah. Sehingga kita akan mendapat sesuatu, aliran-aliran air itu. Ya, saudara, kalau pohon itu dia bertumbuh subur, lihat ketika musim panas atau musim hujan, ada orang yang berteduh, bernaung di situ. Iya enggak? Kalau pohon itu bertumbuh subur, ya, dia akan dijadikan tempat bernaung. Kalau hidup kita, kekristenan kita, rohani kita bertumbuh subur, ya, berakar dan bertumbuh subur, maka hidup kita pun menjadi tempat bernaung keluarga kita. Amin. Tempat bernaung berarti hidup yang ada dampaknya. Bernaung, tempat bernaung bagi orang lain. Jangan sampai keluarga kita sendiri pun enggan untuk bernaung. Karena enggak subur, ya. Karena enggak enak. Ketika didekati aja kayaknya enggak enak. Mulai sekarang kita ibu-ibu mulai berbahasa, gaya hidup bahasa yang ada kedalaman dengan Tuhan. Amin. Yang bapak-bapak pun, ya, punya gaya hidup yang punya kedalaman dengan Tuhan. Amin, bapak-bapak. Amin. Yes, amin. Ya. Jadi jangan cepat emosi, ya. Jangan cepat emosi, ya, emosi cepat langsung do tinggi berapa oktav, enggak usah. Do-nya, do apa Pak Gembala? Normal. Apa? Ya. Jadi enggak usah ada do berapa oktav, ya, 1 oktav aja dulu. Ya, do, ya. Do. Ya, jangan saya belum apa. Apa yang, aduh enak banget ya, iya enggak? Ya, jangan. Apa? Waduh, kayaknya coba praktekkan yang bersama dengan istri sekarang. Apa? Apa ya? Gitu ya. Apa nih? Gitu kan enak tuh, ya kan? Apa Mi? Ya enak itu ya. Apa? Aduh, kaget, jantungan deh. Ya, iya, gaya hidup yang berakar. Ya. Mulai miliki gaya hidup yang berakar. Ya, yang ibu-ibu juga gaya hidup yang berakar. Jangan cepat emosi, ya. Jangan cepat ngambek, jangan cepat merajuk. Wah, aku dibilangin kayak gitu, aduh sakit hati aku, perih hatiku. Gak usah kayak gitu, ya. Gaya hidup kedalaman dengan Tuhan, ya, puji Tuhan, amin. Amin buat saya sendiri juga, ya, amin. Ya, mari kita mau ubah gaya hidup kita, miliki gaya hidup yang ada kedalaman dengan Tuhan, yang orang bisa bernaung, ya. Jadi jangan sampai ketika orang datang mendekat kepada kita, kok nggak enak ya? Ini kok nggak enak ini, keluarga ini kok suka ribut ya, nggak enak nih. Jangan, tapi biarlah kita menjadi keluarga yang punya kedalaman dengan Tuhan, yang memiliki gaya hidup Kristus. Amin. Amin, puji Tuhan. Agar kita bertumbuh dan berbuah,
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus menentukan fokus kita. Ya, yang kedua, menentukan fokus kita. Kalau tadi menentukan prioritas, sekarang kita harus menentukan fokus kita. Arah kita ini mau kemana? Ya. Arah kita ini mau kemana? Mau bawa keluarga kita ini ke arah yang mana? Dalam Filipi coba kita lihat. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 bisa ditampilkan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Iya, kita baca. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, menentukan fokus kita berarti kita melupakan hal-hal yang mengganggu kita. Apa aja itu? Kita sepakat dengan hal-hal yang tidak membuat kita bertumbuh, kita lupakan. Bertumbuh ini bukan hanya mengarah kepada pribadi kita sendiri, lepas pribadi, bukan. Pribadi lepas pribadi, no, bukan seperti itu. Tetapi bertumbuh dalam keluarga pun. Bertumbuh dalam kerohanian. Tapi saya mau melihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan saat ini. Kalau kita mau bertumbuh, kita menentukan fokus kita kemana. Kalau kita fokus kita mau ke depan. Ya, fokus kita mau arahnya kita ke depan. Kita mau melangkah maju, kita sepakat kita mau melangkah maju. Maka kita harus mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di depan kita, di hadapan kita. Berubah. Tinggalkan hidup lama kita. Amin. Tinggalkan hidup lama kita. Hidup yang bosan dengan doa, hidup yang bosan dengan baca firman, hidup yang bosan dengan berkata-kata baik, hidup yang bosan dengan setiap kesabaran. Sehingga kita bisa berkata begini, sudahlah ngapain kita sabar, orang yang gak berubah kok orangnya tetap begitu. Biar kita yang berubah dulu. Amin. Ubahkan orang itu di dalam diri kita. Jadi kita mau ubahkan orang itu bagaimana? Kita dulu yang berubah. Ya. Kalau kita hanya melihat kekurangan orang, apalagi suami istri. Kalau kita hanya melihat kekurangan suami, kekurangan istri, maka kita tidak akan mencapai sasaran kita di depan. Karena apa? Kita akan jalan di tempat hanya melakukan hal apa? Saling menyalahkan. Ya. Saling menyalahkan, mengumpulkan sampah-sampah yang dulu-dulu itu dikumpulin kembali, dimasukin kepada kehidupan yang sekarang. Bagaimana mungkin untuk kita mengarah ke depan? Ayat yang ke-14 dikatakan bahwa dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapan kita, yang ada di depan kita, dan berlari menuju kepada tujuan Tuhan. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah membangun sesuatu untuk dihancurkan. Amin. Ini yang harus kita pegang. Amin. Tuhan tidak pernah membangun sesuatu untuk dihancurkan. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia untuk dibinasakan. Tidak. Oleh sebab itu Allah menciptakan, mengadakan ada surga. Sebisa mungkin. Ya, Tuhan gak pengen manusia ciptaannya itu ada di dalam kebinasaan kekal. Keluarga yang Tuhan bangun tidak ada tujuan Tuhan untuk dihancurkan. Saya rasa lucu dengan ada orang-orang yang berkata memang mungkin nasib saya seperti ini setelah pisah
dari pasangannya. Tidak ada. Tuhan tidak pernah membangun lembaganya, lembaga awalnya itu, dan untuk dihancurkan. Tidak ada. Yang menghancurkan itu adalah keegoisan kita manusia. Amin. Itu yang kita lakukan. Ya. Arah kita, fokus kita harus tertuju kemana? Menentukan fokus kita. Arahkan. Jadi keluarga kita mau arahkan kemana? Bukan hanya setiap hari ya tidur, besok bangun, kerja, capek, tidur, bangun. Seperti itu berulang-ulang terjadi, maka kejenuhan terjadi, tercipta dalam setiap keluarga. Tapi harus ada suatu pengertian, fokus, arah keluarga saya ini, saya mau bawa kemana? Bukan hanya nyanyian dunia yang mau membuat lirik lagu, mau dibawa kemana hubungan kita, kayak gitu tuh. Itu aja ngerti tuh, ya enggak? Hei, kita ini loh, ya, kita ini dibangun pribadi lepas pribadi aja. Arah kita ini mau kemana? Keluarga-keluarga yang dibangun oleh Tuhan sendiri, yang Tuhan berkati sendiri, arahnya itu mau dibawa kemana? Apakah kita sudah membangun kerohanian dalam keluarga kita? Apakah kita sudah membangun kerohanian dalam keluarga kita? Sudahkah kita berdoa bareng bersama-sama dengan istri? Bergandeng tangan, berpelukan dan berdoa, Tuhan, aku memberkati pasanganku. Saling mendoakan. Aku memberkati suamiku. Aku memberkati istriku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah itu. Membangun supaya arahnya jelas. Amin. Arahnya jelas kemana kita mau bawa keluarga kita. Karena di luar sana seperti singa yang mengaum-ngaum mau menghancurkan setiap keluarga-keluarga. Kalau kita tidak merapatkan barisan keluarga kita, maka kita buat celah untuk berbagai macam hal masuk dan menghancurkan lembaga yang dibangun itu. Karena kita sendiri yang memberikan peluang. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkan ya pandangan kita ke depan. Jangan melihat ke belakang lagi. Berlari berarti gak ada santainya. Gak ada santainya. Sekarang ini gak boleh. Jangan santai, kita berlomba, ya, berlomba dengan setiap tawaran-tawaran dunia, perlombaan dunia pun sedang berlomba apa? Menghancurkan anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masa kita santai-santai aja, kita nggak peduli, ya sudahlah hidup saya ya seperti ini aja. Tidak, Tuhan sedang merencanakan hal yang dahsyat dalam kehidupan kita, amin. Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu yang luar biasa bagi kita. Kalau kita tidak berlari, kita dikalahkan oleh dunia yang juga berlari sementara menghancurkan anak-anak Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada Mazmur tadi. Kalau dikatakan di sini, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ya,
tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa, sudah tahu, ini bukan berarti kita tidak bersosialisasi, bukan, ya, bukan. Tapi kalau dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa, jalan orang berdosa, berarti di jalan itu adalah jalan tidak ada kebenaran di situ. Tapi kita berdiri dan kita menikmati yang ada di situ. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita bertumbuh dan berbuah, kita harus menentukan fokus kita menentukan arah kita kemana. Jangan sampai sudah tahu kita ini berada di tempat yang tidak benar, tapi kita fine aja. Kita tetap berada di situ, menikmati keadaan itu. Hai, mari kita mau tanggalkan itu, kita mau tinggalkan itu, dan kita mau katakan, Tuhan, bawa aku di jalan orang yang benar. Amin. Bukan berarti kita dilarang bersosialisasi. Bukan. Di jalan orang berdosa itu berarti mereka melakukan aktivitas dosa. Ya kan? Berarti mereka sedang melakukan aktivitas dosa, dan kita nyaman-nyaman aja bersama-sama di situ, berdiri bersama-sama di situ. Hati-hati. Jangan sampai kita pun terkabirkan. Ya. Karena tidak ada manusia yang kebal dengan dosa. Oleh sebab itu, ini sudah tidak sesuai dengan fokus saya ini, ya, dengan tujuan, dengan arah saya. Sudah nggak sesuai, saya tinggalkan saja. Ya, saya tidak mau ada di situ. Kita lihat agar kita bertumbuh dan berbuah lebat. Kita harus menentukan pilihan kehidupan keluarga kita. Karena apa? Sebuah bangsa yang besar itu dimulai dari sebuah keluarga. Ya. Sebuah bangsa yang takut akan Tuhan, sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang berhasil sebenarnya dimulai dari keluarga. Kalau semua keluarga mendidik anak-anaknya benar, tidak korupsi, semua ditaruh asas-asas kebenaran firman Tuhan, maka keluarga itu atau bangsa itu, ya, suatu bangsa akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kita gereja Tuhan, mari kita terus berdoa bagi keluarga kita, menentukan pilihan kehidupan keluarga kita. Dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Kita baca ayat ini. Iya. Yosua 24 ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat,
atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tentukan pilihan bagi keluarga kita. Ya. Tentukan pilihan bagi keluarga kita. Ibadah, berbicara tentang ibadah itu berarti bawa hati. Ya. Berbicara tentang ibadah itu berarti bawa hati, manusia roh kita yang kita bawa. Hati kita sekarang ini tertuju ke mana? Kalau setiap hari topik pembicaraan kita tentang keuntungan dan kerugian, maka keluarga kita bangun tentang cinta akan uang. Karena hati kita selalu bawa. Setiap hari yang diomongin tidak pernah baca firman, tidak ada doa bersama. Yang dibahas hanya keuntungan dan kerugian. Maka kita sedang membangun, kita buat satu pilihan tentang keluarga kita. Yang kita bangun tentang keluarga yang cinta akan uang. Saya percaya jemaat Tuhan tidak seperti itu. Membangun keluarga. Keluarga yang mencintai Tuhan. Amin. Membangun keluarga yang mencintai Tuhan. Adalah suatu pilihan atau keputusan kita untuk mau berfokus kepada siapa, kepada apa. Itu pilihan kita dan satu keputusan yang harus kita ambil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur 1 tadi yang kita baca, di situ jelas sekali dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa yang ia lakukan? Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Itu aja kok. Ya. Itu aja. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan berarti ya sehari full 24 jam kita itu baca firman Tuhan. Bukan. Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam berarti saat kita bekerja di siang hari kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu berarti merenungkan Taurat itu. Kita nih udah tahu ini salah nih. Ini Roh Kudus sudah ingetin nih. Ini salah nak, salah. Gak apa-apa lah wes, lain kali aja baru tak buat yang benar. Berarti kita sudah skip, kita sudah mau menghindar dari Taurat itu. Kita tidak merenungkannya dalam hidup kita. Dalam pekerjaan kita di siang hari. Dalam kegiatan aktivitas kita di malam hari. Lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ini yang dimaksud. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ya. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Itu kunci pada ayatnya yang ketiga akan kita alami. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ayat 1 dan ayat 2 kita lakukan, maka kita akan menikmati hasil pada ayatnya yang ketiga. Ya. Jangan kita hanya fokus kepada hasilnya. Kita mengabaikan ayat yang pertama dan yang kedua. Jangan.
agar bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menentukan prioritas kita. Ya. Kita harus menentukan fokus arah kita ini kemana. Kepada yang fana atau kepada yang kekal. Untuk bertumbuh dan berbuah lebat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menentukan pilihan kehidupan keluarga kita. Ya. Harus menentukan pilihan keluarga kita. Dan yang terakhir, agar kita bertumbuh dan berbuah lebat, tetap melekat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Dalam situasi apapun. Jangan hanya waktu susah cari Tuhan. Atau jangan hanya waktu senang aja hati ini bersuka cita dengan Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, kita mulai, percuma ikut Tuhan. Ya. Atau dalam keadaan susah, ya, kita dekat Tuhan. Dan keadaan senang, bye-bye Tuhan. Sudah tidak ada tekanan lagi. Ya sudah. Nanti ketika mulai lagi datang pencobaan, datang himpitan, mulai lagi berseru kepada Tuhan. Wah, Tuhan sepertinya hanya seperti tambal butuh aja. Jangan. Tapi biarlah dalam segala situasi melekat kepada Tuhan. Karena dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, di situ jelas sekali, ya, kalau kita ada di pokok itu, maka kita akan apa? Bertumbuh, ya. Kita akan berbuah-buah. Saudara, mari kita baca dalam Yohanes. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tetap melekat. Amin. Tetap melekat dengan Tuhan dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun. Biarkanlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Ya, kita akan bertumbuh dan berbuah. Oleh sebab itu, miliki kedalaman dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu.
kami mau bawa hati kami untuk diubahkan. Biarlah kami miliki kedalaman dengan Engkau. Tuhan, bahwa setiap kami umat-Mu, untuk kami semakin hari semakin tenggelam di dalam Engkau. Kami berakar di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesusku. Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Haleluya. 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 Kami Mari Roh Kudus, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami menyembah Engkau. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah. Glory. Haleluya. Haleluya. Lama sangka. Tuhan ingin menjadikan kita umat-umat yang memiliki skala prioritas kepada Dia. Tuhan mau arah atau fokus kita hanya kepada Dia. Tuhan mau kita membangun kehidupan keluarga kita dengan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Lama sangka. Mata kabara ya lama sangka. Haleluya. 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 Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa mengangkat tangan kanan saudara dan tangan kiri saudara taruh di dada saudara. Mari kita minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita melewati hari demi hari bersama dengan Dia. Haleluya. Kami
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Ubahkan hati kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu berkarya di dalam hidup kami setiap hari. Ciptakan rasa lapar dan haus akan Engkau. Biarlah kami membangun roh kami di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu sudah ditaburkan. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah di dalam hidup kami. Dan biarlah kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini, yang sudah melayani pekerjaan Tuhan, yang sudah menabur, yang sudah memuji, memuliakan Tuhan Raja di atas segala raja. Mungkin saat ini ada umat-umat-Mu yang sedang mengalami masalah dalam pekerjaan. Mungkin ada yang menemui jalan buntu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup membuka semuanya Tuhan. Engkau buka jalan, Engkau berkuasa Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau ikut ambil bagian di dalamnya ya Tuhan. Yang mengalami masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bertindak, Engkau menyelesaikan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Berdoa untuk keamanan gereja-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu lingkungan gereja ini Tuhan. Keamanan gereja, keamanan lingkungan gereja ini Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Tetangga-tetangga gereja-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, aparat keamanan juga ada di dalam perlindungan Tuhan. Bangsa dan negara kami, kota kami, Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Bila engkau pulang dengan membawa segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin.